10C. Luar biasa ya. Diva Ulia, M. Rifki, Davin Al-Fajri. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai. Oke. Soal pertama. Oke. Soal pertama itu ada gambar seseorang yang sedang melakukan gerakan tolak peluru. Ya. Di situ pertanyaannya adalah ketika melakukan tolak peluru, fungsi tangan kiri yang tidak memegang peluru yaitu untuk titik. Oh iya, suara Bapak terdengar atau tidak nih sebelumnya? Jangan sampai udah ngomong banyak ternyata nggak kedengar. Terdengarkah suaranya? Kedengeran suaranya? Terdengar Pak? Oke, Davin ya. Pertanyaannya sekali lagi, ketika melakukan tolak peluru, fungsi tangan kiri yang tidak memegang yaitu untuk A. Menjaga keseimbangan, B. Menambah kekuatan, C. Melindungi peluru, D. Variasi gaya, E. Sebagai ancang-ancang. Oke, dapat ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada pertandingan tolak peluru, junior putra dan putri. Ingat, junior putra dan putri. Ya, berat peluru yang digunakan adalah, ya bisa di searching ya, untuk junior putra dan putri berat pelurunya. Kemudian lanjut juga masih berhubungan dengan berat peluru. Sekarang yang seniornya putra dan putri beratnya berapa? Ya, bisa di search beratnya seperti apa. Next pertanyaannya, dalam pertandingan tolak peluru ya kan, ketika atlet meletakkan peluru menggantung di samping kepala lalu melempar peluru ke depan, maka lemparan atlet tersebut apakah boleh atau dilanjutkan, apakah harus diulangi, apakah didiskualifikasi, apakah dihitung bonus? Nah, ya ada tuh jawabannya. Next, kemudian dalam pertandingan kejuaraan atlet tolak peluru ada satu case. Misalnya si A atletnya ya, kemudian melakukan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Nah, dari percobaan 3 itu, yang pertama itu jauhnya 8,70 meter ya. Kemudian percobaan kedua diskualifikasi. Percobaan ketiga jarak lemparnya 7,30. Nah, pertanyaannya adalah berapa hasil akhir tolakan yang dihitung juri? Oke. Jadi diingat, percobaan pertama 8,70, percobaan kedua didiskualifikasi, kemudian percobaan ketiga 7,30. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapakah hasil tolakan yang dihitung oleh dewan juri? Next, soalnya ada studi kasus tolak peluru putri ya dalam event Piala Gubernur DKI Jakarta. Di situ ada nama-nama, ada berapa atletnya? Ada 5 atlet. Nah, di situ terdapat 3 percobaan. Dari 3 percobaan itu ya ditanyakan, yaitu dari hasil di atas siapakah juara 1 dalam pertandingan tolak peluru putri Piala Gubernur DKI Jakarta. Nanti bisa dilihat datanya seperti apa. Nah, kalian harusnya bisa tahu ya yang juara 1 itu siapanya gitu ya. Untuk soal seperti itu ada 2 soal. Ada 2 soal ya. Terdengar ya suara Bapak ya, jelas ya? Gimana? Terdengar kan? Endang Sudarta, Masya Allah. Endang Sudarta, terdengar ya? Lanjut.
Atau cukup segini aja kisi-kisinya? Arga baru bergabung. Dina, iya, Renzi. Lanjut Pak. Oke. Ya. Lanjut ya. Di situ ada foto ya, ada beberapa gambar atau foto yang menunjukkan seseorang yang sedang melakukan tolak peluru. Nah, di situ bisa kalian lihat gaya yang digunakan oleh seseorang tersebut adalah termasuk gaya apa. Kalian kan sudah diajarkan bahwa tolak peluru itu ada 3 gaya, yaitu ortodoks, O'Brien, dan spin. Nah, harusnya kalian tahu ya, di gambar tersebut orang itu melakukan gaya apa gitu ya. Next pertanyaannya, dari 3 gaya itu yang Bapak sudah sebutkan, pasti ada perbedaan tuh di antara 3 gaya itu ya. Di situ kira-kira apa perbedaannya? Contoh jawabannya, apakah sikap awalnya saat melempar, ataukah sikap akhirnya, ataukah sikap peluru saat melemparnya, ataukah pandangan mata sebelum melempar, ataukah posisi kaki yang sudah melempar ya, seperti itu. Lanjut. Kalian juga harus tahu kesalahan-kesalahan ketika melakukan teknik tolak peluru ya. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Terus kalian pilih salah satu yang salah gerakannya itu pada saat tolak peluru itu yang mana, seperti itu ya. Apakah footworknya, apakah sikap badannya, ataukah pada saat melemparnya, ataukah tangan memegang atau pegangan tangannya, atau membelakangi arah tolakan. Nah, itu yang ditanyakan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, gerakan tolak peluru hanya diperbolehkan dilakukan di dalam lingkaran. Jika kaki keluar batas lingkaran ketika peluru masih di udara dan belum menyentuh tanah, maka lemparan atlet dinyatakan. Kira-kira apa jawabannya? A, sah. B, tidak sah. C, berbahaya. D, diulang. Atau E, dibiarkan. Ayo jawab coba. Direspon coba. Kira-kira apa jawabannya? Atau butuh diulang lagi pertanyaannya? Pak, kisi-kisi tertulis ada tidak, Pak? Gak ada lah, enak banget. Didetailin, diulang, tidak sah. Sah, tidak sah. Ya, pokoknya yang kalian jawab ini ada jawabannya, ada yang benar di antara kalian ya. Entah itu diulang, entah itu sah, entah itu tidak sah. Puan juga ikut jawab nih ya, kakak kelas kalian kelas 12. Lanjut. Pernyataan yang tepat yang menggambarkan peraturan yang benar dalam perlombaan tolak peluru adalah, ya, ulangi lagi. Pertanyaan yang tepat yang menggambarkan peraturan yang benar dalam perlombaan tolak peluru adalah, kalian harus tahu tuh ya, perlombaan tolak peluru yang benar itu seperti apa. Oke? Gitu. Live di TikTok, Pak, di IG nge-lag kan. Serius ini nge-lag nih. Nge-lag. Apakah nge-lag? Bener nge-lag? Delay kayaknya ya. Enggak, Pak. Oke, lanjut berarti ya.
Lanjut atau cukup? Di saya aman Pak. Oke, kita cek dulu, takutnya jaringan kan. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Siap Pak, balet chat saya habis live. Coba handstand Pak. Aduh, di rumah sakit ya, tidak bisa seperti itu. Lanjut Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Dalam pembelajaran PJOK, si Brian ya kan melakukan kegiatan mempraktekkan tolak peluru. Sebelum kegiatan tersebut, seluruh siswa melakukan peregangan terlebih dahulu yang dipimpin oleh bapak gurunya ya. Namun ternyata setelah mengikuti kegiatan tersebut, Brian mengalami cedera pada daerah bahu yang mengakibatkan rasa nyeri yang luar biasa pada bahunya. Menurut Anda atau menurut kalian, kenapa Brian bisa mengalami cedera seperti itu? Ya, nanti ada beberapa opsional yang sekiranya masuk akal ya. Jawaban yang benar yang gimana tuh? Oke. Kok saya disebut Pak? Iya, itu contoh ya, contoh nama. Oke. Kemudian juga sudut tolakan. Contoh seperti ini nih, sudut tolakan ini. Mana nih? Iya, oke. Nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Ya kan? Ini ada contoh sudut tolakan. Ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat. Ya. Kalian bisa menganalisis gambar tersebut. Ya, apa hubungannya tuh? Ya. Bapak sudah ajarkan tolakan yang terbaik adalah berapa derajat. Nah, pasti kalian tahu. Oke. Lanjut. Ada case seperti ini. Ya, urutan-urutan. Iya. Urutan seperti ini nih. Tuh, ada seperti ini. 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini, 6 seperti ini, 7 seperti ini. Ya. Oke, nanti kalian urutin nih. Ya, dari gerakan ini apakah 4 duluan, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian lanjut ke 7 6. Oke? Jelas? Lanjut. Wait. Soal berikutnya. Nah, kalian juga bisa melihat teknik gerakan sikap awalnya seperti ini. Mana nih? Ya, sikap awal, teknik awalan, terus tolakan, gerak lanjut atau follow through. Oke. Pertanyaannya, kalian nanti gerak follow through fungsinya untuk apa? Ya, follow through itu adalah gerak lanjut ya, gerak lanjutan. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Ya, nih. Mana nih? Ngeblur ya? Ya. Oke. Nanti ada gambar area tolak pelurunya, terus juga lemparannya. Kemudian juga lemparannya. Kemudian yang sah yang mana aja ya? Tolakan pelurunya yang sah yang mana aja? Kalian bisa lihat.
gambarnya seperti apa. Oke. Kemudian juga ada luar biasa nih ya. Ada atlet tolak peluru, bisa dilihat fotonya. Kelihatan ya. Kayaknya nggak asing nih fotonya, siapa ya? Nah, dilihat dari gambar di atas sedang melakukan gaya apa nih? Ya. Bam. Oke. Gaya apa nih? Coba. Nih, aduh, gampang banget ini pertanyaannya. Oke. Lanjut. Yang jelas kalian harus tahu ya step by stepnya untuk teknik dasar tolak peluru. 3 gaya pastinya ya. Gaya ortodoks, O'Brien, dan juga spin ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya ya, ada juga ditanyakan ketika pemain memegang peluru, titik berat peluru ada di mana tuh titik beratnya? Oke, apakah seluruh jari tangan, apakah ibu jari, apakah telapak tangan, apakah ibu jari dan kelingking, apakah jempol ataukah kelingking doang? Itu kalian harus tahu tuh ya. Lanjut. Posisi awal tolak peluru awalan menyamping, yaitu kalian nanti disajikan opsional yang sedikit menjebak lah gitu. Kemudian di bawah ini yang dimaksud tolak peluru gaya kuno, yaitu gaya bla 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 bla. Apa ayo? Coba dijawab. Gaya kuno, nama lainnya gaya kuno, disebut juga gaya apa? Ada yang tahu? Gaya apa Pak? Tolong ulangi. Iya, gaya kuno itu disebut juga gaya apa? Coba. Ortodoks Pak. Selain ortodoks apa kira-kira? Ada jawaban lain gak? Pak, suaranya kayak tenggelam. Oke, Bapak naik dulu supaya nggak tenggelam. Udah nih, udah Bapak naikin ya suaranya ya. Istilah lain olahraga tolak peluru yaitu, ada istilah lain tolak peluru yaitu bla 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 bla. Kira-kira apa nama lain dari tolak peluru? Kalau misalnya lemparan ke dalam, kan throw in tuh ya. Kalau misalnya tendangan sudut, ada corner kick. Kalau misalnya tolak peluru, apa nama istilahnya? Pasti tahu lah ya. Gampang sekali tuh. Lanjut, suatu bentuk gerakan mendorong atau menolak suatu peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya dinamakan. Ini easy banget nih soalnya nih ya. Lanjut lagi, sempat dibahas sektor lemparan tolak peluru yang bener-bener bagus berapa derajat tuh ya, pasti pada tahu lah ya. Ada case juga dalam pertandingan tolak peluru ketika seorang atlet keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah, maka atlet tersebut dilanjutkan, diulangi, diskualifikasi, diperbolehkan, diabaikan saja. Oke. Iya dong, buat semua sih, bukan buat Bapak doang. Itu kan hal yang basic. Kalian kan malam ini bisa cari jawabannya. Easy jadinya ya. Kalau Ezra jadi pacarnya Aurel ya, bukan easy mudah tapi kok ke situ ya.
Oke, lanjut. Dalam pertandingan tolak peluru, ketika atlet meletakkan peluru di muka, dada, atau belakang kepala, maka atlet tersebut dilanjutkan, diulangi, diskualifikasi, diperbolehkan, diabaikan saja. Ya, ada jawabannya tuh ya pasti. Lanjut. Gimana suaranya, terdengar jelas ya? Elran. Apa tuh lanjut Pak? Oke. Dalam pertandingan tolak peluru, ketika atlet menyentuh tanah di lingkaran dalam pertandingan tolak peluru, A. Dilanjutkan, diulangi, diskualifikasi, diperbolehkan, diabaikan saja. Kira-kira apa? Lanjut. Jika ditemui seorang atlet menggunakan doping, maka atlet tersebut akan dilanjutkan, diulangi, diskualifikasi, diperbolehkan, atau diabaikan saja. Ya. Jadi total soal tolak peluru itu ada 36 soalnya. Mic-nya jangan ditutup Pak. Enggak ditutup. Cek. Apa Pak? Tolong ulang. Yang mana nih yang diulangi nih? Mendem. Kita pindah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek suara Bapak masih mendem nggak kira-kira? Kalau di bawah HP-nya mendem Pak, kalau di atas nggak kayaknya. Oh begini jadinya. Begini Sam. Dari atas. Aduh, dikerjain nih. Udah enggak Pak? Enggak Pak, oke, enggak Pak. Oke. Lanjut ya. Jadi, kocak terus ya. Jadi soal tolak peluru itu total 36 ya. Sisanya Muay Thai. Oke, 4 soalnya Muay Thai itu easy banget lah soalnya, ya kan? Amat sangat mudah Muay Thai itu. Pokoknya Muay Thai itu yang keluar teknik dasar Muay Thai, jab, strike, hook, uppercut, elbow, ya. Kemudian juga tendangan, ya. Tendangan samping. Tendangan samping itu disebut apa? Ya, pakai bahasa Inggris. Ya, opsional apa yang pakai bahasa Inggris satu soal. Tendangan samping disebut juga tendangan apa gitu. Kemudian juga ada yang bukan dari teknik dasar Muay Thai. Pak, udah Pak, lanjut Pak, tolong banget spill Pak soalnya Muay Thai kepenuhan nih Pak. Kemudian dari setiap teknik dasar itu, teknik dasar Muay Thai itu pasti akan ada target-targetnya. Misalnya jab, targetnya kemana kira-kira? Strike, targetnya kemana? Uppercut, targetnya kemana? Hook, targetnya kemana? Kalian harus hafal ya. Oke, gimana suara Bapak masih mendem?
Masih mendem? Masih mendem suaranya. Kok banyak? Katanya cuma 4 soal. Iya, maksud Bapak kalian belajarnya jangan cuma yang Bapak sebutin doang gitu loh. Begitu ya, 10C. 10 charming. Enggak Pak, aman. Oke. Enggak putus-putus ya. Tadi ada saran dari atas, dari gini. Jadi gini. Gaya alay zaman SMA Bapak begitu gayanya. Dari atas foto. Lanjut Pak. Udah, apa yang dilanjut lagi udah selesai. Kisi-kisinya udah di ini semua. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ditanyakan. Lanjut. Mau pakai. Ada lagi, ada pertanyaan? Push up di situ Pak. Aduh, ngapain push up di situ nih? OTW 100, iya dong. Mau pakai filter gimana ya caranya ya? Pakai filter ya. Kriteria kelulusan nilai PUHB PJOK berapa Pak? 80. Ya, udah gampang begini Bapak naikin standarnya 80 harga ya. Bapak yakin nilai kalian 90 semua kalau kalian nyimak dari awal sampai dengan akhir ya. OTW 100 ya betul. Alhamdulillah, makasih Pak Gukar. Ulang pas bagian awal live banget Pak. Pas live banget itu Bapak izin sholat isya. Itu oke. Ada lagi kriteria kelulusan udah, baru join. Ulang pas bagian awal udah tadi. Alhamdulillah, makasih. Oke, sama-sama. Bedanya dibolehkan sama dilanjut apa Pak? Oke. Dibolehkan sama dilanjut. Nah, itu coba dipelajari ya. Kalau didetailin sama Bapak, kalian nggak ada searchingnya dong nanti ya. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup ya. Bapak masih di rumah sakit nih dari kemarin. Hari ini aja tadi Bapak nggak masuk. Gimana? Cukup ya. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Chelsea Naibaho kelas 10C. Sehat selalu, amin. Allahumma amin. Ya. Kalau praktekin gerakan waktu lagi kerjain itu waras nggak Pak? Iya, boleh. Nggak masalah, karena kan emang daripada kamu cuma kayak ngambang gitu, harus dipraktekin, nggak masalah. Nanti insya Allah pengawas juga paham kok. Apa yang kalian praktekin di kelas pasti paham. Ya, namanya PJOK itu nggak bisa kayak cuma dibayangin doang, dipraktekin aja nggak apa-apa. Insya Allah pengawasnya akan paham, akan mengerti, ya seperti itu. Andika, oke, sama-sama. Love you pakai, iya. Love you too. Terima kasih Pak Zu. Semoga yang berada di rumah sakit lekas membaik. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Arga doanya. Terima kasih Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama untuk 13T WKWK. Iya, Mekin. Sama-sama Mekin. Andina bukan Andika. Oh iya, oke. Maaf. Andina. Besok apa aja mapelnya selain PJOK?
Ada 3 apa 2 ya terakhir ya besok ya. Iya sama-sama Davin. Wih bapak lihat Davin nih jago ngelukis nih, jago ngegambar nih. Safahallah Pak buat adik bapak ya, amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Zul, sama-sama. MTK sama informatika, oke. Bismillah, maksimal pokoknya nilainya ya. Jangan disepelein PUHB karena akan berpengaruh banget buat pembaginya nanti. Ya insya Allah juga kalian udah nggak galau lagi pada saat penjurusan. Kalau kakak kelas kalian tuh agak ribet sih penjurusannya, tapi kalian IPA, IPS atau bahasa nanti insya Allah sih. Ya jadi lebih spesifik, lebih bagus seperti itu sih. Kelas C banyak bakat Pak, iya luar biasa. Pak tolongin saya Pak, fisika kelas 11. Aduh, fisika kelas 11 siapa gurunya? Bakat yang harus dipendam. Z next teriak tuh apa bakatnya dia? Iya sama-sama Eran. Bapak Mahalil Rudi, waduh, selamat bergabung. Pak Iding Pak, Pak Iding lumayan tuh kalau buat soal tuh luar biasa. Karena kan beliau pengalamannya luar biasa di Olimpiade Sains Nasional. Tapi kalau ngasih nilai luar biasa, baik banget itu Pak Iding. Syafa Gazi Pak, oke. Bapak saya pengen kuliah olahraga Pak, sama jurusan apanya Pak? Gimana nih? Piye kabare Bapak Mahalil Rudi? Pulang kampung berapa lama kemarin ke Solo? Oke, semangat belajarnya ya, dilanjut ya. Cukup sekian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih.